Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mohon maaf kita agak terlambat mulai malam ini. Tadi ada sedikit trouble waktu saya mau buat link untuk YouTube-nya ya, tapi sekarang sudah dan sudah dibagikan di grup WhatsApp bagi yang perlu lewat YouTube. Nah, saya sudah menunjuk Pak Ale sebagai co-host. Cek sound, Pak Ale. Siap hadir, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing malam ini akan dibawakan oleh salah seorang rekan kita dari Kendari, Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, saya awali dulu dengan briefing singkat, terutama buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti Basic Selling Zoom. Pak Ale, bisa kelihatan PPT-nya ini? Siap, masuk, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, Anda bisa lihat di layar Anda saat ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti Basic Selling Zoom, ini acara rutin setiap Senin dan Kamis, dan ini adalah video yang perlu Anda tonton. Saya baru update, saya lupa ya, saya belum pasang di PPT ini. Jadi di update itu sudah ada 5 video, satu lagi adalah summary. Jadi kalau di sini ada goal, ada WhatsApp marketing, ada marketplace Facebook dan organik, ada Instagram organik. Yang keenam adalah summary. Summary itu kesimpulan dari semuanya. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari satu-satu, tapi yang wajib Anda dengarkan dulu sebelum mengikuti Basic Selling Zoom ini sebetulnya minimal yang dua, yang pertama, mengenai goal dan WhatsApp marketing. Nah, kemudian syaratnya untuk Anda bisa bagikan link ini ke rekan Anda yang minimal sudah terdaftar dan beli satu produk, Bapak Ibu ya, produknya apapun nggak jadi masalah. Termasuk yang boleh ikut Basic Selling Zoom ya tentunya yang sudah terdaftar dan beli satu produk. Karena memang funneling kita atau corong saringan yang kita buat adalah yang paling awal, yang orang yang sudah daftar tadi. Seperti Anda lihat di layar ya, atau kita bilang punya kartu ID. Walaupun misalkan belum di-input, masih pending di Stokis atau dititip di upline, pembayarannya nggak masalah. Udah bisa ikut belajar jualan online. Nah, bagi Anda yang belum membership bronze, segera dikejar Bapak Ibu, minimal membership bronze. Karena kalau Anda sudah membership bronze, Anda akan di-invite ke grup WhatsApp khusus biasanya, yang memang bronze ke atas di situ. Nah, bahasannya di situ bukan cuma jualan online lagi, tapi seluruhnya dibahas, termasuk bagaimana membangun bisnis, membangun tim, ilmu yang lebih advance. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, usahakan segera bisa qualified bronze bagi Anda yang belum bronze. Nah, jangan khawatir semua konten, semua bahan-bahan, gambar-gambar, video untuk jualan online seperti peninggi badan, pelangsing, penggemuk, pemutih atau pencerah wajah, pemutih tubuh, kemudian vitamin mata, suplemen alami pria, pembersih paru-paru, nutrisi anak, dan lain-lain yang banyak sekali, jumlahnya ada ratusan, itu sudah disediakan di Google Drive. Anda tinggal tanya ke upline Anda linknya, atau upline Anda juga mau memberikan konten-konten yang lain lagi, ya silakan. Jadi di awal nggak usah repot-repot bikin sendiri dulu, langsung start aja dari rumah, langsung jalankan pakai konten yang sudah ada, sambil Anda boleh belajar bikin konten Anda sendiri nantinya. Nah, jangan lupa saya ingin mengingatkan bahwa bukan hanya jualan, tapi Anda juga perlu langsung membangun tim, supaya begitu ketemu tim yang juga sama-sama mau serius menjalankan bisnisnya, mereka bisa langsung ikut belajar juga bersama Anda. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk mengundang, paling penting adalah yang Anda undang SP tinggi, seperti yang sudah dijelaskan ya oleh upline Anda. Biasanya saya juga selalu jelaskan setelah OP, Anda bikin daftar nama yang SP tinggi Anda undang. Anda bisa undang tentu prioritas utama OP online, tapi kalau OP online-nya kejauhan, Anda boleh undang ke home meeting online yang diadakan oleh tim Anda atau upline atau mentor Anda. Nah, saran saya sekali mengundang OP online misalkan 10 orang, karena tidak semuanya akan menonton. Mungkin ada yang jadwalnya bentrok, paling banyak juga kalau Anda undang 10, mungkin yang jadi nonton 5, atau bahkan mungkin nggak nyampe 5 gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari situ, setelah OP online langsung Anda follow up, biasanya dengan Zoom meeting ya, dengan upline, mungkin ada 1 orang, 2 orang, atau lebih yang bergabung. Nah, seperti itu kira-kira ya, lebih detail Anda tanya lagi ke tim Anda, cara mengundangnya, dan ingat selalu proaktif cek grup WhatsApp Anda ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, karena semua info-info di sana. Kemudian, semua kita bisa jalankan dari rumah, baik itu jualan maupun membangun tim, dengan siklus seperti ini setiap pekannya. Setiap Rabu, ada OP online-nya. Nah, ini menarik, OP online hari Rabu ini khusus yang pendekatannya, memang pendekatan full online. Makanya hari Rabu nanti, pastikan Anda mulai mengundang besok ya, biasanya hari Selasa mulai mengundang rekan-rekan yang SP tinggi. Setelah OP jangan lupa langsung follow up, biasanya di Zoom meeting ya, dibantu oleh upline Anda. Kemudian bagi mereka yang sudah terdaftar,
undangan Anda tadi, prospek Anda bisa langsung ikut belajar jualan online hari Kamisnya, seperti malam ini ya, ini Senin malam, dengan Kamis malam nanti ada. Dan hari Sabtu pun Anda bisa mengundang lagi untuk OP online sore, dilanjutkan langsung dengan follow up juga, dan mereka yang sudah terdaftar bisa ikut belajar jualan online, basic selling Zoom, hari Senin malam seperti sekarang ini. Nah, itu siklusnya Bapak Ibu, dan sebulan sekali ada network development training, ya ini yang memang membahas tentang cara detail menjalankan bisnis ini, termasuk bonus-bonus dan sebagainya. Ini biasanya minggu ketiga nanti ya, September. Tiap bulan satu kali. Jadi kalau Anda belum ikut, pastikan Anda ikut, termasuk tim Anda juga Anda arahkan. Nah, funneling yang terakhir adalah CPD atau Core Producer Day. Ini yang paling puncak, Bapak Ibu. Jadi fokus kita semua adalah mengejar bisa masuk ke funneling ini dan mengarahkan seluruh grup kita untuk masuk ke sini. Dan ini memang kebiasaan yang harus Anda bangun, selalu bisa qualified CPD atau Core Producer Day, karena ini bukan sekedar funneling, kalau kita bilang pasukan khususnya, kalau saya bilang ini Kopassus kita, ini Navy SEAL kita, gitu ya, orang-orang yang paling luar biasa, itu sebabnya khusus mereka yang tembus CPD setiap bulan, ingat ini batasnya di minggu pertama, jadi harus bisa CP Core Producer di tanggal 4. Berarti nanti terdekat tanggal 4 September ya, Anda tanya sama tim Anda, bagi Anda yang belum tahu ini, usahakan Anda kejar bisa tembus CP atau Core Producer di tanggal 4, dan Anda bisa ikuti acara Core Producer Day sebanyak 6 sesi, dan ini kita sangat serius menyiapkan selalu setiap bulannya. 6 sesi ini pembicaranya adalah Lion Above, bahkan Diamond, bahkan Director, dan yang nanti ini sudah luar biasa sekali. Anda akan lihat, Anda sudah mungkin lihat ya pengumumannya, kita sudah bagikan para pembicaranya, jadi pastikan Bapak Ibu qualified CPD, qualified sebagai CP di tanggal 4 nanti. Jadi selamat berjuang Bapak Ibu. Nah berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari rekan kita dari Kendari, beliau bernama Kadek Edi. Nah nanti soal background, Pak Kadek sendiri yang akan cerita, beliau masih muda, kemudian beliau juga mungkin ceritakan nanti sudah berapa lama beliau belajar online. Beliau adalah grup dari Pak Ale Andrio Saputra, Silverline dari Kendari. Nah seperti biasa, kita dengarkan dulu sharing dari beliau. Setelah beliau sharing, nanti kita akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab. Ya, silakan Pak Kadek. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kadek Edi Susanto. Saya dari Kendari, latar belakang saya sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Rizky Kanata dan Pak Ali juga yang memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan malam ini itu buat men-sharingkan apa yang saya lakukan pada saat di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, jadi awal mula saya memulai bisnis online ini Bapak Ibu, itu sudah selama hampir 1 tahun lebih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang bisa saya dapatkan dari hasil bisnis ini. Nah, alhamdulillah juga Bapak Ibu, pada kondisi ini, itu alhamdulillah bisnis saya naik Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya akan men-sharingkan di sini Bapak Ibu, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya kerjakan, dan bagaimana cara saya berjualan online Bapak Ibu. Nah, di sini saya bukan maksud untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya men-sharingkan apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja ya Pak. Silakan Pak. Ya, sudah kelihatan Pak. Ya, sudah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu. Itu sebenarnya di sini Bapak Ibu saya kerjanya itu fokusnya itu untuk membangun tim Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebenarnya tidak terlalu serius dengan jualan online-nya Bapak Ibu, tetapi yang membuat bisnis saya besar itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah
ini yang membuat saya stabil bisa omset per bulannya itu di atas 12 juta Bapak Ibu. Wah, luar Nah, biasa. iya Pak. Nah, jadi di Omset sini yang pribadi saya ya, Pak Kadek, itu penjualan pribadi ya? seluruh tim Pak. Seluruh tim ya, bisa selalu Iya, tembus minimal royal ya, Pak ya? iya Pak. Nah, jadi Luar di biasa. sini yang saya kerjakan Bapak Ibu itu membangun tim Bapak Ibu. Nah, tim yang saya ajarkan itu Bapak Ibu yaitu lewat marketplace. Nah, jadi ini ilmu yang saya sudah pelajari yang diberikan sama Pak Farid di awalnya. Nah, di sini saya mau eh, membuat tutorial bagaimana caranya saya itu berjualan di marketplace Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya untuk di awal-awal Bapak Ibu, kalau misalnya kita berjualan di Facebook, itu kalau untuk orang-orang baru dan belum pernah di akunnya untuk dipakai jualan, itu pasti cepat sekali viralnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk saya di grup-grup saya Bapak Ibu, itu kalau di awal pada saat saya mengajak untuk bisnis dan teman-teman saya, itu di awalnya saya harus arahkan tim saya itu siapkan minimal 10 akun Facebook Bapak Ibu. Nah, kenapa 10? Karena semakin banyak akun yang kita olah, itu akan semakin besar potensi untuk kita mendapatkan traffic yang masuk di HP-nya kita Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita 10 akun itu semuanya belum pernah dipakai jualan Bapak Ibu. Nah, jadi saya sarankan untuk tim-tim saya itu pinjam ke teman-temannya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya untuk kita buat akun baru, itu dari pengalaman saya itu kurang sekali untuk dia bisa cepat viral Bapak Ibu. Nah, jadi saya sarankannya itu untuk pinjam akun Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pada saat nanti dalam satu akun Facebook itu, kita dalam satu akun minimal kita postingnya 20 postingan Bapak Ibu. Nah, tapi di sini saya sudah baru-baru saja memposting tadi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dalam satu akun Facebook itu Bapak Ibu, kita postingnya minimal 20 dan 20 postingan itu gambarnya berbeda-beda Bapak Ibu. Gambarnya berbeda-beda dan judulnya juga itu harus beda Bapak Ibu, tidak boleh sama. Nah, jadi kalau misalnya ada dari 20 postingan itu misal contohnya postingan 1 dengan postingan 2 itu sama gambarnya, itu akan otomatis ditolak Bapak Ibu. Nah, jadi harus berbeda. Nah, kalau saya biasanya untuk cari-cari fotonya itu Bapak Ibu, saya biasanya cari fotonya itu untuk katalog-katalognya, itu saya carinya itu di yang sudah terposting di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya saya biasanya itu jualnya itu pencerah bibir, masker wajah, nah odol, pemutih gigi. Nah, jadi saya tulisnya di situ, saya ambilnya di sini Bapak Ibu, tinggal di-screenshot, nanti dipotong-potong, nah setelah itu baru di-upload ulang Bapak Ibu. Nah, saya akan mempraktekkan untuk cara mempostingnya Bapak Ibu. Nah, kalau di awal-awal itu nanti pilih saja jual, pilih barang. Nah, di sini tambahkan foto. Nah, jadi contohnya saya mau posting pencerah bibir Bapak Ibu. Nah, di sini saya kasih judulnya itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Solusi solusi bibir atau solusi untuk perawatan bibir kering. Nah, dalam kurung COD. Nah, di sini harganya bebas, Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak bebas saja kita kasih harganya. Contoh saya kasih harganya 152, bisa juga sembarang ya Bapak Ibu, mau 365, 220, 13. Nah, lalu kategorinya itu saya kasih itu usahakan kategorinya Bapak Ibu itu sesuai dengan produk apa yang kita jual Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya misal peninggi badan yang kita jual, jadi
sesuaikan dengan produk apa yang kita jual Pak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh kalau saya ini pencerah bibir, itu saya biasanya pilihnya itu di peralatan olahraga biasa juga, bisa juga di taman outdoor. Kalau saya biasa juga di taman outdoor Bapak Ibu. Nah, kondisinya kita di sini pilih baru. Nah, untuk lokasinya Bapak Ibu, kalau saya kan saya kan tinggalnya di Kendari ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya tembaknya itu di dekat-dekat bagian Kendari saja Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu jauh karena terfokus juga dengan ongkirnya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan juga kalau misalnya saya tembaknya di luar Sulawesi itu biasanya ongkirnya mahal. Jadi banyak juga konsumennya itu lari karena biaya ongkirnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kondisikan dengan alamat dengan tempat tinggal Bapak Ibu dengan mau tembak di mana. Kalau saya tinggal di Kendari, saya biasanya tembaknya itu di Kolaka Bapak Ibu, di Kolaka, contoh Kolaka nih. Kolaka, nah, untuk keterangannya, contohnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Solusi untuk memperbaiki bibir kering. %100% original tanpa efek samping. Minat langsung inbox. Nah, keterangannya cukup bisa begini saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu, nah kalau untuk merek itu dikosongkan saja Bapak Ibu. Dengan label produk itu enggak usah diisi. Nah, sudah itu selanjutnya terbitkan Bapak Ibu. Nah, biasanya yang pada saat kita memposting itu akan kejadian ada 2 hal Bapak Ibu, dia diterima dengan ditolak. Nah, jadi kalau misalnya ditolak, warna merah nanti akan muncul warna merah ini, kayak contohnya misalnya penawaran ini ditolak, itu langsung dihapus saja Bapak Ibu. Dihapus, terus diposting ulang Bapak Ibu, sampai berhasil. Nah, jadi biasa juga seperti itu Bapak Ibu. Dan biasa juga kalau misalnya 2 sampai 3 kali kita posting dan masih merah Bapak Ibu, nah jangan dilanjut Bapak Ibu, diberhentikan. Karena kalau misalnya biasa langsung 3 sampai 5 kali itu kita terus posting dan ditolak terus, itu biasanya langsung di-suspend Bapak Ibu, marketplace-nya kita. Nah, ini sudah diterima nih Bapak Ibu. Nah, jadi postingannya kita itu sudah diterima. Nah, setelah sudah diterima seperti ini Bapak Ibu, nah saya biasanya untuk supaya postingannya saya viral, untuk tim-tim saya, itu saya arahkannya itu untuk setiap 3 jam sekali itu ganti harga Bapak Ibu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya supaya postingannya kita itu terus naik Bapak Ibu ke halaman depan, ke halaman sini. Nah, jadi biasa saya suruh juga itu kalau misalnya tayangannya di atas 100, itu saya kasih minimal 3 kali edit harga Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya sudah 1000 tayangan, itu cukup saya sarankan 1 kali edit harga saja Bapak Ibu dalam 1 hari. Nah, yang saya lakukan seperti itu Bapak Ibu, kalau misalnya saya arahkan grup-grup saya itu untuk berjualan di Facebook Marketplace. Nah, jadi yang membuat juga kenapa omset saya juga itu besar Bapak Ibu, itu salah satunya saya di setiap ada prestasi, nah itu saya buatkan Instagram juga Bapak Ibu. Saya buatkan Instagram, itu saya posting-posting, alhamdulillah sudah banyak dari reseller-reseller saya Bapak Ibu. Nah, dan rata-rata tim-tim saya itu dari anak-anak remaja semua Bapak Ibu, anak-anak SMA. Nah, di sini ada yang beli HP, ada juga yang baru-baru ini habis beli motor. Nah, ini aktivitas-aktivitas untuk supaya grup kita itu
tidak membosankan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kan tidak terfokus berjualan saja Bapak Ibu, tetapi kita bangun kekeluargaan. Nah, ini juga salah satu kenapa tim-tim saya itu bisa istilahnya bertahan dan eh, dan lumayan juga alhamdulillah juga Bapak Ibu dari kita terus bangun keluarga, jadi setiap bulannya itu kita selalu ada refreshing Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang membuat mungkin tim-tim saya itu eh, untuk bisa tetap semangat dalam mengomset. Nah, dan juga ini yang salah satu kelebihannya ketika saya buat Instagram ini Bapak Ibu, itu akan semakin banyak orang-orang itu yang datang untuk minta diajarkan bagaimana caranya jualan. Nah, jadi di saya pribadi itu di Kendari itu saya fokusnya itu di setiap sekolah itu harus ada tim saya Bapak Ibu. Nah, jadi saya lakukannya ini alhamdulillah karena kondisinya di Kendari itu tidak terlalu parah COVID-nya Bapak Ibu, jadi saya bisa bangun timnya itu secara offline. Nah, jadi setiap sekolah itu pasti ada tim saya Bapak Ibu dari SMA 1, SMA 2 dan seterusnya. Nah, jadi setiap ada dan saya berusaha di SMA itu harus ada orang yang berprestasi bisa beli HP. Nah, di situ saya bisa promosikan Instagram-nya Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ itu saya bisa mendapatkan reseller bisa sampai dalam satu hari penambahannya itu 10, bisa sampai 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Pak yang saya bisa sharingkan Pak. Ya, baik. Terima Iya, kasih Pak Kadek. Lebih. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, cuma ini rupanya udah yang nanya duluan nih, Pak Ep dari Bandung ya. Silakan Pak Ep langsung. Halo, Halo Pak. selamat malam. Pak Kadek. Halo. Ya, halo Pak. Oh ya. Pak, itu kalau yang sekarang dilakukan oleh Pak Kadek, apakah hanya dari marketplace Facebook aja atau juga berjualan lewat saluran yang lain, misalkan IG atau WhatsApp? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian kalau boleh tahu dari misalkan dari marketplace Facebook ini satu bulan tuh bisa dapat omset berapa, dari kalau ada dari WA sama dari IG juga kalau boleh tahu gitu. Itu aja sih Pak. Makasih ya. Oh ya. Ya, silakan Pak. Pak, ini masih screen share ya Pak? Ini nggak screen share tapi HP-nya freeze nih videonya. Mau screen share atau gimana? Nah, ini udah normal nih. Mau screen share atau gimana, Pak? Enggak Pak, di sini kameranya dia gimana ya, kayak freeze gitu Pak. Iya, betul. Memang Atau kameranya freeze. Apalagi kedinginan gitu Pak, jadi beris Pak. Matiin dulu screen share-nya coba Pak. Udah dimatikan screen share-nya? Cara matikannya gimana ya Pak? Ini udah normal. Oh, iya. Silakan. Ya. Oh iya Pak. Bagaimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Yang pertama. Pertanyaannya gini, yang barusan di-sharing kan online selling dari marketplace Facebook ya. Nah, Pak Kadek ini juga apa ada yang lain nggak jalanin dari IG atau dari WhatsApp atau hanya yang di Facebook? Kemudian kalau boleh tahu dari masing-masing itu dari Facebook misalkan itu sebulannya bisa dapat berapa omset dari IG sama dari WA? Itu aja sih Pak. Ya, jadi kalau dari saya itu kalau misalnya saya pribadi itu saya jualannya itu di Instagram Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tim-tim saya itu saya fokusnya itu untuk di Facebook Bapak Ibu. Karena kalau misalnya untuk anak-anak sekolah itu kan dia maunya simple ya Bapak Ibu. Yeah. Simple dan mudah dijalankan. Nah, jadi kalau misalnya untuk untuk tim saya itu saya fokuskan untuk di Facebook. Nah, jadi kalau untuk di tim-tim saya itu saya sarankan dia harus cari minimal
10 akun Facebook Bapak Ibu. Nah, jadi dari setiap putarannya itu kan yang pertama itu kalau misalnya dalam kita kalau misalnya pada saat 10 akun itu yang di awalnya itu cukup 3 saja yang dijalankan Bapak Ibu. 3 saja yang dijalankan. Nah, nanti kalau misalnya Facebook itu kan yang viral-viralnya itu kan selama 1 bulan. Nah, jadi biasanya 1 bulan lebih itu sudah biasanya tidak ada yang tanya-tanya dan susah sekali untuk viral. Nah, jadi saya sarankan itu setelah 3 Facebook yang di-upload dan diolah, dan kalau misalnya sudah tidak viral, itu dihapus semua postingannya, baru beralih ke Facebook yang lain Bapak Ibu. Nah, jadi yang 3 ini diberhentikan dulu selama 1 bulan, karena kalau misalnya ketika kita berhentikan selama 1 bulan dan kita coba posting ulang lagi itu biasa langsung viral cepat. Bagus lagi gitu ya. Jadi iya. Jadi berarti akun Facebooknya satu orang bisa pegang beberapa ya untuk giliran ya. Giliran Iya, 1 bulan posting, 1 bulan istirahat, 1 bulan posting, 1 bulan istirahat gitu. Ya. Oh, jadi secara pribadi Pak. kalau pribadi pakai IG, kalau tim berarti tim ini reseller ini ya. Reseller itu pakai Facebook ya. Iya, pakai Facebook, Pak. Siap. Bocorannya belum, Pak? Bocoran omset dari Facebooknya. Bisa aja Pak ya. Ya Pak, kalau dari Facebook, alhamdulillah kan kalau misalnya dari reseller saya itu biasanya dalam 1 hari itu untuk semua tim-tim saya itu sehari bisa closing sampai 20-30 closingan Bapak Ibu. Waduh, closingan. Iya. 1 closing jadi, anggap 200.000 aja udah banyak banget nih. Iya Bapak Ibu. Langsung vertigo tuh dengarnya, sakit kepala langsung. Nggak apa-apa Pak, ada Grab. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, mantap sekali. Ini ada pertanyaan di chattingnya, tapi sebelumnya saya mau cek sound dulu. Ini Pak Ale sebagai upline Silver Lion. Siap hadir. Pak Ale ini kelihatan bahwa dia duduk tepat di sebelahnya Pak Kadek nih, karena gordennya nyambung tuh saya lihat itu. Ketahuan dari Uki Gorden. Sama Pak ya. Gordennya ujungnya kelihatan sedikit. Ini ada pertanyaan di chattingnya oleh Pak Muhammad Hidayah. Kata beliau keren. Nah, untuk sampai 1000 view, 1000 tayang ya, berarti 1000 yang ngelihat iklan yang diposting di marketplace Facebook itu butuh berapa lama setelah diposting biasanya, Pak? Nah, itu biasanya selama 3 hari, Pak. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita posting, kan biasanya di awal-awal itu dia baru ada 3 tayangan, 4 tayangan. Nah, itu terus diganti-ganti harganya, Bapak Ibu. Jadi harus lebih sering. Jadi misalnya dalam 1 hari itu bisa 3 sampai 5 kali edit harganya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya tidak viral, misalnya masih 3 tayangan selama 1 hari, itu langsung dihapus saja. Setelah dihapus baru diupload ulang. Nah, seperti jadi itu. Biasanya 3 hari ya Pak? Tadi tolong diulang Pak. Jadi kalau belum nyampe berapa tadi? Kalau misalnya tadi saya. Jadi di awalnya itu kan kita posting di hari pertama. Nah, jadi di hari pertama itu kita usahakan dalam 1 hari itu kalau misalnya tayangannya sudah muncul biasa 3 atau 5, nah itu langsung diedit harga Bapak Ibu. Dalam 1 hari itu bisa 3 sampai 5 kali edit harga Bapak Ibu. Nah, jadi terus diedit harganya supaya sampai viral. Nah, jadi kalau misalnya tayangannya masih di bawah 10, di bawah 20, itu biasanya saya langsung hapus Bapak Ibu, langsung hapus dan diupload ulang. Tapi jangan upload gambar yang sama, tapi cari lagi gambar yang lain Bapak Ibu. Nah, seperti itu Pak. Oke. Iya, ini menarik sekali nih triknya ya. Oh ya, ngomong-ngomong saya juga mau nanya, kalau kita udah pernah upload 1 iklan, terus dia bagus ya, tayangnya banyak, misalkan sampai berapa ratus, terus akhirnya nantinya tetap dibiarkan atau dihapus Pak, atau gimana itu? Yang tayangannya iklan yang sudah berhasil, terus
udah bagus, tayangnya udah ratusan atau bahkan tembus di atas 1.000 misalkan, itu dibiarkan saja atau nantinya harus dihapus juga atau gimana? Oh, kalau misalnya di tayangannya itu sudah 1.000, itu saya cukup 1 kali edit harga saja Bapak Ibu. Karena kalau misalnya sering juga kita edit harga, biasanya langsung ada pelanggaran biasanya begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya sudah 1.000, itu saya cukup 1 kali ganti harga saja Bapak Ibu. Pak. Itu nanti dibiarkan aja terus atau perlu dihapus atau gimana iklannya nantinya? Tidak Pak, enggak dibiarkan saja Pak. Jadi Biarkan saja. edit harga saja 1 kali dalam 1 hari. Iya. Jadi dibiarin aja terus ya. Kadang-kadang kan dari Facebook nanyain tuh atau dari marketplace asisten nanyain tuh iklannya mau itu tetap diabaikan aja pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Iya Pak, kalau saya abaikan Pak. Baik. Oke, nah sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Oh ya, ngomong-ngomong buat Anda yang baru, kalau Anda baru memulai, jangan lupa yang paling penting tetap WhatsApp marketing harus dikuasai dulu ya. Terus Pak Kadek, kalau udah ada yang nanya-nanya gitu, tetap ditarik ke WhatsApp pasti ya. Iya, bagaimana Pak? Kalau ada yang nanya, pembeli dan sebagainya kan dia nanya di Messenger tuh biasanya ya. Iya Pak. Atau di iklan kita tuh. Nah, itu setelahnya ditarik ke WhatsApp juga. Iya Pak, tarik di WhatsApp. Jadi kita kumpulkan kontak juga Pak. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman jangan lupa ya, tetap WhatsApp itu harus jadi ujungnya dari semuanya supaya Anda bisa bangun database nanti di WhatsApp. Nah, kemudian mengenai marketplace Facebook ini sebetulnya kan kuncinya yang paling penting adalah bisa bikin iklan yang di-approve. Nah, tadi di-approve atau diterima ya oleh Facebook. Tadi Pak Kadek Edi sudah menunjukkan caranya. Jadi beliau tadi bilang ambil gambar, kalau beliau paling gampang tuh malah nggak nyari sendiri di Google, malah nyari gambar dari iklan yang udah tayang, gitu ya Pak ya? Dari iklan yang sudah tayang, kemudian di screenshot, kemudian di crop, kemudian nanti di-upload ulang, gitu. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Pak Kadek dan tim ya? Atau ada cara lain untuk cara tercepat untuk bisa upload iklan yang gampang diterima gitu? Ada cara lain nggak atau hanya ini yang dipakai? Hanya ini Pak, jadi kalau misalnya itu kan biasanya orang juga itu kalau di rata-rata itu kan ketika dia pakai satu akun, itu kan kalau misalnya selama 1 bulan biasanya kan jarang sekali yang susah sekali untuk viral. Nah, jadi kalau saya itu memang kalau dalam 10 akun itu sudah cukup Bapak Ibu. Kalau misalnya itu yang diputar-putar terus, yang diganti-ganti. Jadi kalau misalnya satu akunnya tidak viral, ganti lagi. Nah, yang sudah di-upload ini, itu disimpan saja Bapak Ibu selama 1 bulan lebih. Nah, jadi kalau misalnya pada saat 1 bulan tidak ada posting-posting, nah baru ketika kita posting lagi, itu tingkat viralnya cepat sekali Bapak Ibu. Nah, seperti itu Pak. Kalau mau ditinggalkan iklan, jadi begini, contoh Pak Kadek punya 10 akun Facebook. Nah, biasanya dalam satu waktu pakai berapa akun? Satu akun aja? Atau ada lebih dari satu? 3 Pak. 3. Berarti kan dalam satu waktu 3 pakai akun 3. yang dimainkan. Ya, berarti pakai 3 akun dalam satu waktu. Nah, ini katakanlah dipakai selama sebulan lamanya. Nah, setelah kira-kira sebulan, dia nggak terlalu viral lagi, kan kita mau meninggalkan dulu akun ini, kita akan pakai 3 akun yang lain kan, gitu ya? Iya Pak. Nah, 3 akun yang kita tinggalkan ini, itu iklan-iklannya gimana? Apakah dihapus atau dibiarkan saja atau gimana? Dihapus Pak, jadi dihapus semua. Dihapus semua ya? Oke, jadi dikosongkan aja Pak ya, itu iklan marketplace-nya yang 3 akun itu ya? Iya, dikosongkan. Oke, nah sekarang pertanyaannya ketika kita pakai 3 akun yang lain, kita mulai lagi katakanlah kita pakai lagi sebulan 3 akun lainnya, sambil kita istirahatkan yang 3 tadi, itu di 3 akun yang lain yang baru mau mulai dipakai iklan lagi, itu iklannya boleh kita pakai iklan yang sudah dipakai sebelumnya di akun lain, atau kita harus bikin lagi iklan yang baru? Kalau saya sama Pak. Yang penting dia beda akun.
Oh gitu. Nah ini menarik ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi itu bisa di approve ya, bisa diterima ya Pak Kadek ya. Iya, iya bisa Pak. Jadi jangan lupa itu bahan-bahan iklannya bisa dipakai lagi tuh. Itu ini ternyata menarik sekali. Jadi kita nggak usah bikin ulang, kita bisa pakai. Itu. Tapi tetap Anda harus bikin banyak gambar karena kalau Pak Kadek kan sehari di 3 akun itu menyarankannya bikin 20 ya, 20 postingan iklannya kita upload ya Pak ya per hari kan. Iya betul. Nah, saya mau minta tolong, ini ada pertanyaan di chat, tapi saya minta tolong sekalian ini, bisa nggak Pak Kadek share screen, tunjukkan dari awal gimana cara bikin iklan. Jadi mulai dari ngambil gambarnya dari iklan yang udah ada di marketplace Facebook misalkan, kemudian di crop dan lain-lain. Oh iya, bisa. Oke. Pak Ale senyum-senyum aja nih, kapan sharingnya Pak Ale? Pak Kadek ini luar biasa, Pak. Dia meng-MLM-kan marketplace. Luar biasa. Iya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau misalnya saya ambilnya pencerah bibir ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya cari searching saja di sini pencerah bibir. Ngomong-ngomong ini kayaknya banyak yang bingung nih, pencerah bibir nih produk apa nih? Vitalin, Pak. Vitalin, Pak. Vitalin ya. Ini kayaknya idenya Pak Ale nih ada-ada aja nih. Nah, ini langsung di screenshot aja Bapak Ibu, di screenshot. Nah, sudah itu dipotong Bapak Ibu, dibersihkan anunya yang depan-depannya ini. Jadi syaratnya harus di crop ya. Boleh nggak Iya, ngambil di-crop, Pak. pasang gambarnya persis sama itu dengan yang asli bisa ya? Di crop persis seperti asli bisa ya Pak? Bagaimana Pak? Di cropnya persis Iya, bisa, seperti Pak. gambar yang asli bisa ya? Tetap bisa diterima ya? Iya, Oh, iya bisa Pak. Baik-baik. Nah, setelah itu kalau sudah di-crop, baru dijual. Nah, diposting seperti biasa Pak. Coba Pak, diposting Pak. Nah, judulnya di sini saya biasanya nih suruh bibir bibir pusaka COD. Nah, harganya bebas saja. Kategorinya kalau itu COD biasa pakai saya pakai Shopee juga ya, Pak Kadek ya? Iya Pak, Oke. pakai Shopee juga. Taman Kantor. Kondisinya baru. Lokasinya misalnya di Konawe. Keterangannya box. Nah, cukup begini saja. Langsung diposting, Pak. Oke, coba Pak. Diposting, terbitkan. Biasanya berapa lama dia baru ada kabar di approve-nya? 1-2 menit, Pak, biasanya. Oh iya. Nah, sambil kita nunggu, Pak, kita coba lihat ya, ada pertanyaan ini di chatting dari Bu Sukma. Ada Pak Sudi dulu ya. Pak Sudi ini nanya, gimana sih cara untuk bisa COD? COD pakai Shopee, Pak Sudi. Kita udah jelaskan juga di Zoom meeting yang sebelum-sebelumnya ya, beberapa kali. Pak Sudi bisa lihat di linknya nanti, minta ke upline ya, yang ada penjelasan tentang COD Shopee, tapi prinsipnya adalah untuk bisa COD Shopee, bukan si konsumen yang mengorder, tapi kita sendiri yang order. Kita punya 2 akun Shopee, satunya akun toko, satunya akun pribadi.
Nah, akun pribadi ini punya kita, tapi bisa kita buat seakan-akan si konsumen yang order. Jadi bisa diedit di situ alamatnya, namanya. Sehingga sebenarnya kita sendiri yang memesan ke toko kita di Shopee, seperti itu. Nah, kemudian Bu Sukma nanya, ada beberapa pertanyaan ya. Udah ada info Pak tadi? Oh, udah aktif tuh. Iya, udah aktif, Pak. Nah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bikin iklan di marketplace tuh gampang sekali. Jadi yang ngerasa kesulitan iklannya di approve di marketplace, sederhana sekali kok. Anda tinggal cari gambar yang sudah diterima di sana, Anda search aja terserah mau nyari apa. Anda tinggal screenshot, Anda crop, kemudian Anda upload ulang. Seperti itu. Ya, yang jelas tadi harus diperhatikan kategorinya ya. Jangan kategori berhubungan kesehatan suplemen, itu nggak bisa diterima. Yang barusan tadi kategori apa nih Pak, yang baru banget ini? Yang taman dan outdoor, Pak. Oh iya, taman dan outdoor. Kalau yang sebelumnya tadi waktu lagi sharing? Sama, Pak. Sama ya. Yang biasanya juga alat olahraga ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan dari Bu Sukma. Nomor 1, 20 iklan itu 20 promo produk berbeda, itu lokasinya sama semua dalam satu hari atau bagaimana? Dan Beda-beda, Pak. beda-beda lokasi, Pak. Iya, beda-beda lokasi. Produknya beda-beda atau sama produknya cuma beda gambar? Bagaimana, Pak? Produknya beda-beda juga atau produknya sama hanya gambarnya beda? Beda-beda, Pak. Biasanya kalau Pak Kadek berapa jenis produknya yang dijual? Kalau pasang Kalau saya, iklan 20, berapa jenis produk? kalau biasa odol pencerah bibir dengan masker oles Vitalin. Oke, jadi ada 3 jenis produk, tapi totalnya ada 20 iklan ya. Jadi satu produk tuh mungkin ada beberapa iklan dengan gambar yang beda-beda gitu ya, gambar dengan judul beda-beda. Iya, betul, Pak. Oke, nah kemudian lokasi. Nah, lokasinya gimana Pak? 20 iklan itu apakah ada yang sama lokasinya atau semuanya beda atau gimana? Kalau saya, Pak, kalau itu minimal 3 postingan itu harus sama lokasinya, Pak. Jadi 3 postingan itu misalnya di Kendari. Nah, 3 postingannya lagi di Kolaka, 3 postingannya lagi di Raha, di Muna, dan seterusnya begitu, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 terjawab ya Bu Sukma. Kemudian pertanyaan nomor 2, Pak Kadek ada bangun grup reseller juga nggak? Atau downline semua atau gimana? Ada, Pak, reseller. Tapi saya bangunnya itu offline, Pak. Jadi kalau misalnya online itu enggak, Pak. Susah kalau online. Jadi bangun grup reseller tapi dari kenalan yang ditemui secara offline gitu ya? Iya, yang dari anak-anak SMA, Pak. Ya, oke. Jadi jawabannya seperti itu Bu Sukma. Ya sebenarnya mungkin saya ralat ya, membangun reseller secara online tidak susah sebenarnya. Tapi karena justru banyak yang bisa cepat bangun reseller online juga. Tapi kalau Pak Kadek lebih mudah beliau mendapatkan offline karena dari anak-anak SMA ya Pak Kadek ya, memang banyak yang saling kenal gitu ya. Iya, betul. Nah kemudian boleh sharing gimana memanage resellernya? Apakah dibiarin aja jadi reseller terus berapa lama atau diarahkan juga segera jadi distributor atau ada kategorinya, syarat-syaratnya dulu baru nanti Pak Kadek arahkan jadi distributor atau gimana? Nah, kalau saya itu kalau di awal-awal pada saat merekrut reseller itu awalnya jadi harus tanpa modal, Pak. Jadi pada saat saya cuman tunjukkan saja itu testimoni-testimoni yang saya buat di Instagram IG ya, yang bisa keren beli tadi. HP. Instagramnya keren banget tuh. Itu Instagram khusus tim tadi ya, khusus tim reseller dan distributor ya. Iya, betul, Pak. Jadi tujuannya juga itu Instagram supaya tim saya itu mudah untuk edifikasinya, Pak. Jadi kalau misalnya kan anak SMA itu kalau misalnya ada yang beli HP terus diedifikasi, wah pasti tertarik tuh. Nah, jadi itu yang membuat banyak juga reseller saya, Pak. Iya, iya. Itu tolong masukkan fotonya Pak Ale dong. Kan masih kayak anak SMA tuh saya lihat. Apalagi pakai topi begitu ya. Saya balik tapi saya kalau gitu Pak. Biar kayak Lanjut Pak Kadek. Iya. Nah, jadi setelah di awalnya itu reseller tanpa modal, jadi
tanpa mengeluarkan sepeser pun. Jadi dia modalnya cuma akun Facebook dan kuota saja Bapak Ibu dan HP. Nah, itu sudah bisa berjualan. Nah, jadi kalau misalnya untuk di awal-awal memang saya berikan istilahnya meyakinkan kalau misalnya orang-orang yang baru berjualan itu yang Facebooknya masih baru, itu pasti cepat sekali viralnya Bapak Ibu. Cepat sekali viral. Nah, jadi saya berusaha untuk menemani seller itu supaya bisa closing minimal 2 sampai 3 kali Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya belum bisa closing 2 sampai 3 kali, saya tidak akan lepas Bapak Ibu. Jadi dipepet terus. Nah, jadi supaya dia mendapatkan istilahnya, wah ternyata gampang ya jualan di Facebook karena dia sudah mendapatkan hasilnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat 2 sampai 3 closing-an, itu sudah bisa agak renggang-renggang untuk dipantau karena pasti sudah otomatis sudah jalan kan, sudah dapat hasilnya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Pak. Oke, keren. Kemudian biasanya kapan baru diarahkan jadi distributor? Atau memang ada yang dibiarin aja terus jadi reseller atau gimana? Nah, kalau saya tuh ditabung-tabung anunya Pak, ditabung-tabung hasil dari marginnya. Nah, ditabung-tabung sampai bisa jadi mencapai membership bronze. Nah, baru langsung didaftarkan Pak. Oh iya, jadi dia punya profit, keuntungan, diingatkan dari awal, jangan dipakai dulu gitu ya, ditabung aja dulu. Nanti kalau udah cukup buat bisa join bronze, dia join bronze, sekaligus stok produk gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Wah, keren. Ini idenya cerdas tapi agak licik. Ini pasti dari Pak Ale. Oke, kita lanjut lagi. Siapa suruh, Le? Makanya sharing. Siap laksanakan. Nah, kayak Pak Hasibuan aja nih disuruh sharing lari-lari. Kena aja dibahas. Nah, dia lagi nonton pasti di YouTube ini. Nah, kemudian kita lanjut ya. Oke, pertanyaan berikutnya. 10 akun Facebook dipakai untuk Facebook Marketplace aja atau main FB organik juga? Nah, kalau misalnya FB organik itu saya kurang Bapak Ibu karena kalau misalnya FB organik sebenarnya bisa diajarkan tapi kalau kebanyakan itu lari-lari tim saya Bapak Ibu kalau misalnya organik karena memang organik harus butuh kesabaran. Nah, jadi simpelnya sih itu tadi 10 Facebook itu yang diputar-putar terus Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau Pak Kadek ini memang mereka fokus ke marketplace karena yang tadi beliau udah ceritain tadi, kalau anak-anak pelajar atau mahasiswa itu senangnya kan langsung kerjanya singkat, langsung ada respon gitu ya. Dan mereka udah ketemu caranya bikin iklan dengan cepat yang memang mudah di-approve. Terus strateginya tadi menarik sekali ya. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, strateginya mereka bikin 10 akun Facebook ya atau minimal banget di awal 6 lah gitu ya, minimal sekali supaya bisa gantian yang 3 akun itu per 1 bulan gitu. Jadi pada saat dia sudah nggak terlalu viral, dia diistirahatkan dulu, dihapus semua iklannya, aktifkan lagi 3 akun berikutnya. Iklan yang udah pernah dipakai di akun yang 3 sebelumnya bisa ditayangkan lagi di situ. Seperti itu. Nah, kalau Anda yang tertarik buat FB organik, nah ini juga ada tekniknya sendiri sebetulnya yang memang bisa bagus, bisa cepat ya. Udah dibahas juga oleh Pak Farid beberapa kali, termasuk juga ada teknik bikin kolam di Facebook, dibuatkan Bitly ya, yang Pak Albar udah sharing juga. Nah, kemudian selanjutnya, nomor 4, iklan yang sudah tidak viral lagi, apakah dihapus saja? Ya, dihapus saja, betul ya Pak Kadek ya? Iya Pak. Oke, patokan kalau akun FB kita nggak viral berapa lama ya? Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi tadi beliau bilang, kita posting, misalkan setelah posting, kita lihat kalau sudah ada tayang beberapa, katakanlah 3 sampai 5 tayang, kita edit harga. Nah, edit harga itu bisa dilakukan katakanlah 3 kali dalam sehari, sambil habis itu dipantau. Kalau setelah edit harga dia tayangnya juga bagus, jadi banyak, ya udah kita biarin. Tapi kalau setelah edit harga ternyata tayangnya juga masih segitu 5, masih 7 gitu, nggak banyak penambahan, ya udah dihapus. Mendingan posting lagi ya. Yang diposting lagi itu iklan yang sama persis atau beda lagi Pak gambarnya? Iya Pak.
yang diposting lagi iklannya yang sama gambarnya atau beda? Beda, Pak. Beda Jangan ya. sama. Ya, jadi termasuk tadi diingatkan juga sama Pak Kadek bahwa kalau Anda pasang iklan tidak di-approve, Anda pasang lagi yang kedua tidak di-approve, nah hati-hati kalau udah 2 kali atau maksimal 3 kali itu jangan pasang lagi iklan yang sama karena bisa kena suspend akunnya. Oke, nah baik. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu, saya mau melanjutkan sedikit pertanyaan. Pak Kadek biasanya kalau ngajarin dengan teknik ini ke grup yang baru ya, atau katakanlah reseller atau distributor, pokoknya yang baru mulai jualan ini, kalau mereka yang serius melakukan, dia ngikutin caranya dan mereka memang melakukan dengan serius tadi, katakanlah 20 iklan per hari ya, itu biasanya di bulan awal mereka bisa punya omset penjualan berapa, Pak? Di bulan pertama. Kalau misalnya itu untuk orang-orang baru yang betul-betul Facebook-nya masih fresh, itu rata-rata 3-5 juta, Pak. Wah, luar biasa. Sebulan, Pak? Iya, Pak, 1 bulan. Berarti kalau PV-nya itu range-nya ya 3.000 sampai 5.000 PV ya? Iya, betul, Pak. Itu orang baru ya, Pak ya? Iya, orang baru. Wah, keren. Mungkin Pak Ale mau daftar lagi jadi orang baru di grupnya Pak Kadek barangkali. Sudah ada 3 nama saya kayaknya, Pak. Sudah ada 3 ya, luar biasa. Bercanda. Ada Andri, ada Leo, ada Saputra gitu ya. Luar biasa. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan, Ibu Sukma bilang terima kasih Pak Kadek sharingnya. Terus ada Pak Ridwan, telat masuk ditunggu rekamannya Pak. Oh ya udah dibagi kok Pak linknya. Yang saya bagi di grup itu nggak berubah linknya. Jadi Pak Ridwan nanti bisa tonton setelah selesai Zoom-nya, bisa ulang sendiri. Beliau tanya berapa biaya iklannya. Di sini nggak ada biaya iklan Pak. Marketplace Facebook 100% free ya. Jadi enak banget nih. Tapi itu luar biasa banget ya. Jadi memang diarahkan langsung bikin 20 iklan per hari ya Pak Kadek ya. Dalam sebulan tuh udah bisa langsung closing 3.000 sampai 5.000 PV ya. Iya, Pak, kalau untuk baru. Ya, siap. Mantap. Oke, nah kemudian saya mau nanya lagi nih. Dari pengalaman, rata-rata iklan-iklan yang diposting oleh Pak Kadek dan tim untuk orang-orang yang baru tadi ya, itu biasanya tayangnya berapa Pak per iklan? Nah, kalau di tim saya itu bisa sampai 2.000, bahkan ada yang sampai 5.000, Pak. Luar biasa. Satu iklan bisa tayangnya sampai 2.000 bahkan 5.000 ya? Iya, betul. Luar biasa. Ini Pak Ale harus segera belajar nih, senyum-senyum aja nih Pak Ale. Bapak Ibu ini saya cuma bercanda ya. Pak Ale ini dewanya nih Bapak Ibu. Kalau beliau sudah turun itu berguncang itu dunia online langsung. Jadi kita tunggu nanti waktunya beliau sharing ya. Nah, baik. Kemudian ini juga ada yang menarik nih. Sebentar, tadi saya catat mana dia. Sebentar. Oh ya, Pak Kadek, kalau Facebook Marketplace Asisten itu gimana? Biasanya dipakai juga nggak? Atau cuek aja terus? Dicuekin aja terus? Dicuekin, Pak. Dicuekin aja ya? Oke. Iya. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Monza ya. Kita beri kesempatan dulu. Silakan Pak Monza, ini langsung dari Amerika nih, dari Boston. Silakan Pak Monza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Pak Kadek, punten, saya mau nanya Pak. Tadi saya dengar buat naikin apa namanya? Di sini jangan pakai punten Pak, pakainya iya. Tabe. Siapa? Tabe. Kadek. Ini orang Medan pakai punten lagi. Jadi kalau orang Medan puntennya punten, Pak. Punten, nah silakan Pak. Ya gini Pak Kadek, kan tadi saya dengar naikin tayangannya 1.000 sekian ribu gitu ya. Saya penasaran tuh Pak, cara naikin tayangan gimana ya Pak ya? Saya agak ngeblank nih masalah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya tertarik masalah reseller nih Pak. Karena emang lagi goals-nya ke situ. Nah, kalau Pak Kadek tadi kan punya reseller beberapa nih. Kemudian untuk resellernya offline tadi Pak ya, Pak Kadek ya, betul ya? Iya Pak, betul.
kemudian Pak Kadek itu berarti dari offline itu juga pasti ada kelas-kelas untuk reseller dong, Pak? Bikin nggak kelas buat reseller, Pak? Maksudnya gini, sesi-sesi di mana Pak Kadek ketemu dengan reseller-reseller itu, kemudian Pak Kadek ngapain aja tuh? Gitu, Pak. Oh iya. Nah, oh iya, Pak. Nah, jadi yang pertama tadi itu bagaimana cara ningkatin tayangannya ya, Pak? Betul. Kalau saya, Pak, itu cuman edit-edit harga saja, Pak, sesering mungkin untuk di awal-awalnya. Jadi kalau misalnya yang tayangannya masih dalam 1 hari itu masih di bawah 10, masih di bawah 20, nah itu di-push terus edit harganya, Pak, diedit-edit. Jadi kalau misalnya 1-2 hari kalau misalnya belum naik-naik, apalagi masih di bawah 5 tayangan, itu langsung dihapus, Pak. Nah, baru Oh, di-upload ulang. berarti di hari yang sama itu, Pak, yang editnya, Pak? Iya, Oh, oke. iya. Berarti di hari yang sama ya. Di hari sama langsung edit harga beberapa kali. Itu otomatis tayangannya juga naik, Pak ya? Iya, itu nanti dilihat besoknya, Pak. Oke. Kalau Nah, kalau boleh tahu, gimana, Pak? Maaf. tapi sambil edit-edit harga itu hari. Jadi kalau misalnya sekarang di-posting, nah nanti tunggu 2 sampai 3 jam, nah sambil edit-edit harganya. Nah, jadi kalau nanti besoknya lagi masih di bawah 5 tayangan atau bagaimana, itu langsung dihapus, baru upload ulang. Kalau misalnya Oke. tidak viral, tidak mencapai 100 tayangan lebih. Jadi kalau misalnya mencapai 100 tayangan, nah itu cukup 3 kali saja edit harganya dalam sehari, Pak. Oke. Ya. Berarti goals-nya itu adalah 100 tayangan, Pak? Iya, Jangan lupa kalau dihapus, upload lagi jangan pakai gambar yang sama, beda Yang sama. iya. gambar. Ya, Oke. ini sebenarnya persis sebelum Pak Monza tanya, ini baru aja kita bahas. Iya, Tapi iya, memang kalau generasinya beliau ini memang harus diulang sampai 3 kali. Kayak ngedit harga itu loh, sehari itu 2-3 kali gitu. Oke, Baru oke, oke. besoknya dilihat, ngerti apa enggak. Kalau masih enggak ngerti, hapus aja besoknya. Oke, oke. Oke, Pak. Terus yang reseller gimana, Pak Kadek? Nah, yang reseller ya, bagaimana tadi Pak kalau reseller? Iya, Tanyaannya? kan tadi Pak Kadek kan bikin offline tuh kan, maksudnya dengan bukan cara online kan cari resellernya dengan cara offline. Nah, setelah ketemu nih reseller, kan otomatis Bapak ada tanda kutip mengajarkan reseller itu bagaimana caranya ngomset dong, betul ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu biasanya Bapak bikin tanda kutip kelas ya, mungkin ya, kelas atau apa itu namanya. Bapak ketemu dengan para reseller itu biasanya Bapak efektifnya berapa kali sampai mereka bisa, itu yang pertama. Yang kedua, apa aja tuh Bapak yang Bapak lakukan setelah ketemu reseller itu saat ketemu? Oh Apakah ya, cuma sharing-sharing konten kah? Apakah cuma ngajarin kah? Atau tadi betul kan saya dengar Bapak mepet-pepet terus tuh resellernya sampai dia closing. Nah, itu iya. pepet itu gimana Pak maksudnya? Nah, jadi kan ini saya punya beberapa tim. Ya, jadi di sini kita sinergi Pak sama tim juga. Nah, jadi kompak. Nah, kalau saya itu untuk perekrutan tim itu saya carinya di Instagram Pak, sesuai daerah lokasinya. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita mau cari reseller misalnya di SMA 6, di SMA-SMA tertentu. Nah, jadi saya carinya itu cari SMA 6, cari lokasinya, terus saya DM satu-satu tuh yang followersnya Pak. Nah, itu yang saya lakukan bukan sendiri tapi bersamaan dengan tim-tim saya Pak. Jadi kalau misalnya ada yang jawab dan ada yang sudah ada minta nomor HP resellernya dan sudah diberikan, nah itu tim-tim saya semua kasihnya ke saya Pak. Nah, setelah itu saya chat satu-satu dan diajak ketemuan di Oke. tempat tertentu. Nah, baru di situ Oke. saya presentasi, Pak. Nah, jadi Luar seperti itu. biasa, keren, keren. Presentasi Itu bisnisnya Pak ya? Langsung Pak. Presentasinya slide bisnis online, Pak, yang dari Pak Rizky. Oke. Nah, berarti pas setelah di presentasi bisnis online nih Pak, oke, katakanlah ada yang tertarik nih. Oke, saya mau jadi reseller, betul Pak ya? Jadi Iya, langsungnya kan tadi kan tanpa ada ikatannya, tanpa ada beban, maksudnya biaya dan segala macam dulu kan, berarti reseller dulu dong. Betul Pak ya? iya betul, Pak. Nah, Heeh. reseller. Nah, kemudian setelah oke saya tertarik jadi reseller. Nah, kemudian yang Bapak lakukan ke mereka, ke orang itu apa Pak? Coaching rutin, Pak. Jadi setiap Nah, hari itu harus ada coaching rutin. Jadi kalau setiap hari misalnya Pak saya ya? iya, jadi kalau saya misalnya biasanya itu di sore hari misalnya, saya kebetulan juga ada base camp, jadi saya base camp-nya itu di rumah, Pak. Nah, Oke. jadi biasanya kumpulnya itu di rumah. Nah, sambil
ngomset bareng, temani ngomset bagaimana caranya jualan seperti itu, Pak. Oh, jadi mengajarkan mereka atau memantau mereka untuk ngomset setiap hari, Pak ya? Iya, betul. Berikut mungkin cara ngajarin cara tadi ya ngambil gambar segala macam terus nge-crop dan segala macamnya kayak gitu-gitu, Pak ya? Iya, Ya. Biasanya Pak iya kalau betul. dari situ kalau pengalaman Bapak sendiri, reseller Bapak itu berapa lama bisa langsung closing, Pak? Kalau biasa, kalau misalnya langsung praktek, itu pernah juga kemarin langsung praktek, 1-2 jam langsung closing, Pak. Wih, Masya Allah. Jadi Allah. iya, jadi Keren, Pak. tergantung dari rezeki juga. Iya, Oke. iya, Pak. Jadi intinya, Closingnya matras lagi. oh, masa Amin. Oke, berarti singkatnya setelah dapat calon-calon reseller itu temuin, kemudian di coaching setiap hari, dipepet terus, dipantau terus perkembangannya mereka, betul Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, sampai mereka closing, kemudian setelah closing tersebut, ya mereka sudah tahu caranya, terus cari reseller lagi ya, gitu ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Kadek, Pak Rizky, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget. Mantap sekali. Ada pertanyaan lagi di chatting dari Bu Erni. Mau tanya Pak, kalau waktu postingnya itu ada jam tertentu atau bebas aja? Nah, Ada yang disarankan nggak Pak Kadek jam-jam? kalau saya itu pagi, siang, malam. Waktunya itu bebas, Pak. Bapak Ibu, bebas. Mau jam 7, mau jam 8. Jadi kosong-kosong waktunya saja. Yang penting 3 kali. Nah, kalau misalnya di awal-awal yang saya bilang tadi itu, kalau yang baru posting untuk supaya ganti-ganti harga terus, itu 3 jam sekali, Pak. Jadi 3 jam, ganti harga lagi, 3 jam, ganti harga lagi. Nah, kalau misalnya yang sudah viral, itu cukup 3 kali saja, pagi, siang, malam. Luar biasa, mantap. Kemudian pertanyaan dari Pak Ridwan, Bandung. Tanya lagi Pak, pembagian profit sharing ke reseller seperti apa? Nah, kalau profitnya Bapak Ibu, saya kalau misalnya setiap ada yang closing, itu untuk keuntungan untuk saya itu potongnya 20.000, Pak. Nah, jadi kalau misalnya closing odol itu saya jualnya 165, itu potong 20.000, nah sisanya untuk reseller. Wih, gede banget ya, keren. Bapak Ibu, odol harganya 90.000, dijual 165. Berarti resellernya satu kali closing profitnya bisa 50 ribuan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Mantap. Kemudian jadi sistemnya difikskan aja ya, bukan persen ya. Paket odol berapa gitu. Terus kalau paket lain mungkin beda lagi ya angkanya ya. Contohnya kalau paket lain apa Pak misalnya? Nah, kalau paket pencetakan bibir, Mm-mm. itu kan misalnya yang 8 sampai 8 kapsul yang paket mini, Mm-mm. nah itu bisa jualnya 180, Pak. Wih, 8 kapsul Vitalen jual 180.000. Iya, iya. Luar biasa. Pantas Pak Ale udah bermalas-malasan sekarang ya. Itu berapa yang dibagi buat reseller Pak? Sama, Pak, potongnya 20.000. Jadi 20.000. sisanya untuk reseller. Iya. Wah, pantas seger ya. Alhamdulillah, mantap. Kemudian sebentar, ini ada komentar dari Pak Ardivan Bugis. Kalau downline-nya saja dahsyat begini, jadi penasaran dengan ilmu upline Silver Lion-nya ya. Wah, kayak saya bilang juga tadi, begitu turun bumi langsung berguncang itu. Hoax itu hoax. Yang saya bingung tadi Pak Kadek waktu ada calon-calon reseller baru itu kan grup kan ngumpulin ke Pak Kadek buat dibantu chatting, diarahkan buat ketemu gitu ya. Iya. Betul ya tadi ya? Nah, kenapa nggak diteruskan ke Pak Ale itu? Kalau diteruskan ke Pak Ale, wah pasti lebih spektakuler lagi tuh. Biar nggak terlalu sebanyak tidur, dia kerjanya tidur terus sekarang. Makanya nggak gold lion gitu. Udah berapa tahun nih Silver Lion? Oke lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini mumpung lagi online ditonton ratusan orang, jadi saya hina-hina sedikit lah. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dewi.
Ini Pak Ale kayaknya udah nyesel nih. Waduh, saya nyesel nih Pak Kadek, saya minta sharing malam ini. Nah, pertanyaan dari Ibu Dewi, untuk follow up agar menjadi pelanggan, gimana caranya? Dan ketika tidak ada respon setelah pakai produk, gimana caranya Pak? Ada cara khusus nggak gitu? Biasanya gimana kalau Pak Kadek? Silakan Pak. Nah, untuk follow up gimana ya Pak tadi? Maksudnya? Jadi pertanyaan beliau, kalau orang mungkin udah beli tuh, jadi konsumen kan kalau udah beli, terus ada cara khusus nggak kalau Pak Kadek untuk follow up dia agar bisa jadi pelanggan? Atau mungkin ada trik lain barangkali selain diarahkan jadi pelanggan belanja lagi, atau langsung malah diarahkan jadi reseller juga misalkan, atau gimana? Terus ketika sudah pakai produk, terus nggak ada respon, ada cara khusus nggak, misalkan ditegur lagi atau gimana? Yang Pak Kadek lakukan aja di sharing. Oh ya, kalau saya sarankan untuk tim-tim saya itu di follow up seperti biasa aja Pak. Nah jadi kalau ditanya lagi kalau misalnya misalnya hari ini dia beli, nah jadi setelah pemakaian misalnya 3 hari itu ditanyakan Pak, bagaimana manfaatnya, apa sudah ada manfaatnya atau bagaimana? Kalau misalnya sudah positif, nah kalau misalnya sudah habis di follow up lagi Pak, atau ditawarkan produk-produk yang lain. Oke, Iya, mantap. seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Hidayah, cara pakai untuk cerah bibirnya gimana? Nah kalau itu biasanya 1 kapsul setiap hari Pak, jadi 1 hari. 1 kapsul gitu 1 ya? hari. Iya, Iya. bebas waktu. Mantap. Biasanya kalau yang beli pencerah bibir itu Pak, kita arahin juga nggak dia misalkan jadi masker wajah atau cuma di bibir aja, apa gimana? Nah, kalau saya khusus pencerah bibir saja Pak. Pencerah bibir ya, oke. Iya. Mantap. Oke, nah silakan bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya lagi. Kita udah sejam lebih ya, sejam seperempat nih kira-kira. Mungkin kesempatan terakhir bagi yang mau bertanya, silakan. Sambil saya buatkan kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali sharing malam ini. Sebenarnya marketplace Facebook itu sangat mudah, termasuk hal yang simpel sekali dan cocok buat Anda yang nggak punya banyak waktu. Tapi memang harus tahu trik-triknya. Nah, malam ini kita dapat trik-trik yang bagus banget. Karena biasanya kendalanya nomor 1, gimana bikin iklan yang mudah atau cepat di-approve. Udah terjawab oleh Pak Kadek. Kemudian yang kedua, gimana caranya agar si akun Facebook itu marketplace-nya viral terus. Udah terjawab juga oleh beliau. Jadi sudah selesai sebetulnya. Tinggal selanjutnya kalau ada yang nanya, ya jangan lupa Anda harus bisa handle-nya ya. Pakai auto text, diarahkan ke WA, jangan lupa suruh dia save nomor WA Anda supaya Anda juga bisa save dia, namanya jadi database, dan dia juga bisa lihat setiap kali Anda pasang story WA. Nah, jadi udah terjawab. Kalau kita simpulkan sederhana sekali. Yang diajarkan oleh Pak Kadek malam ini adalah Anda bikin kalau bisa 10 akun Facebook. Kalau nggak bikin, bisa pinjam punya teman dulu gitu ya, kalau mau cepat. Tapi kalaupun mau bikin, sebetulnya tetap bisa ya. Kita udah pernah bahas, Facebook itu termasuk sosial media yang paling gampang untuk nambah friends. Biasanya marketplace itu baru muncul setelah akunnya agak lama, atau friends-nya udah agak banyak, atau postingannya udah cukup banyak. Jadi kalau bikin akun baru yang Anda ingin segera marketplace-nya keluar, segera tambah friends-nya. Kita udah ajarkan beberapa kali ya, friends itu gampang banget nambahnya. Kalau Anda pakai akun hijab itu, bisa dalam sehari juga bisa ratusan, bisa ribuan itu cuma dalam beberapa hari friends-nya. Kemudian sambil posting-posting tentunya. Itu akan cepat membuat marketplace-nya keluar. Atau yang disarankan Pak Kadek, kalau yang beliau ajarkan ke grup, biasanya kalau mau cepat suruh pinjem aja akun Facebook-nya temannya ya gitu ya Pak Kadek ya. Iya betul Pak. Nah, pokoknya diarahkan bikin 10. Nah, kalaupun belum ada 10, ya minimal 3 dulu buat di awal mulai, sambil segera siapkan 3 berikutnya. Supaya yang 3 ini langsung dipakai untuk upload 20 iklan per hari. Nah, 20 iklan per harinya ini bisa beberapa jenis produk. Kalau Pak Kadek biasanya 3 jenis. Dan tiap jenis produk itu ya katakanlah ada sekitar 6 atau 7 iklan yang beda-beda gambar ya. Makanya totalnya jadi 20 per hari. Kemudian jam-jamnya terserah, boleh pagi, siang, sore, diatur-atur aja. Kemudian cara bikin gambar yang di-approve tadi gimana? Mudah sekali, screenshot saja gambar-gambar iklan yang sudah ada di marketplace Facebook,
Anda setelah itu crop, kemudian Anda bisa posting ulang, upload ulang dengan judul Anda sendiri. Perhatikan kategorinya, harganya juga bebas-bebas aja, boleh Rp100, 125 dan berapapun. Nah, setelah di-upload, Anda lihat berapa tayangnya. Kalau sudah ada beberapa tayang, misalkan 2-3 jam udah lewat, Anda edit harga, harganya dirubah-rubah aja dikit. Anda edit harga dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk agar dia viral, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah edit harga dalam sehari 3 kali ya, kalau sehari 3 kali udah edit harga, dilihat besoknya. Kalau besoknya dia jadi viral, misalkan naik jadi berapa puluh atau tembus di atas 100, maka Anda lanjutkan. Dalam sehari boleh 3 kali edit harga. Tapi kalau dia besoknya masih segitu-segitu juga tayangnya cuma 4, 5, atau beberapa, hapus aja iklannya, Anda upload iklan lain yang gambarnya berbeda. Nah, kemudian apalagi yang penting? Ya udah itu aja sebetulnya Bapak Ibu, tapi itu aja itu udah menjawab semua masalah di mengiklan marketplace Facebook. Ditambah lagi beliau juga punya strategi untuk bangun reseller. Tadi cara nyarinya gimana? Cara nyarinya pun online, walaupun coachingnya offline. Kenapa? Karena beliau memang sengaja nyari yang di daerah sekitar beliau sendiri. Bisa dicarinya tadi lewat Instagramnya seseorang, cari friends-nya lagi, tinggal di like, ditegur, dan lain-lain. Jadi para reseller atau grup beliau nyari, kalau udah dapat yang kira-kira tertarik, mereka arahkan ke Pak Kadek untuk follow up lebih lanjut, untuk janjian ketemu dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau lakukan cari resellernya online, ya tentu saja sangat bisa juga ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kotanya berbeda, ya tentu saja nggak bisa ketemu, tapi bisa Anda ajarkan tetap secara jarak jauh, bisa kan lewat WhatsApp, conference, dan lain-lain. Anda bisa arahkan juga selalu ikut Basic Selling Zoom, Senin, Kamis, dan seterusnya. Ya, nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Mungkin ada tambahan yang saya kelupaan, Pak Ale, sebagai dewanya online, silakan. Iya Pak. Kebetulan Pak Kadek ini dia memang dari pertama join saya yang presentasi. Jadi Pak Kadek ini kelebihannya, dia ini awalnya sebenarnya orangnya introvert, asli parah introvert, tidak berani ngobrol sama orang, kerjanya cuma di kamar, main game. Nah, jadi selama 5 bulan pertama dia gabung itu, bahkan dia menembus royalnya itu tanpa tim satupun. Nah, makanya kenapa tadi itu pas ketika Pak Kadek bilang sekarang ketagihan untuk presentasi, bahkan lagi zamannya corona malahan presentasi offline, karena beberapa bulan terakhir dia dapat momentumnya, dia presentasi, ada puluhan bahkan ratusan reseller yang bergabung sama dia. Jadi akhirnya ketagihan dan sekarang tadi juga dibahas sama Kadek itu bukan masalah jumlah closingannya, tapi berapa orang yang dalam sehari di timnya dia ini yang posting secara bersamaan marketplace. Akhirnya bisa diparetokan berapa yang closing. Karena dia memang penambahan resellernya itu luar biasa, Pak. Sehari itu bisa belasan. Penambahannya luar biasa. Nah, itu yang bikin tingkat closingan di grupnya itu jadi banyak gitu. Mantap, keren banget. Iya, saya setuju banget tuh, resellernya dibanyakin, Pak Kadek. Ya. Iya, kalau bisa segera go outline ya, kalahkan itu upline-nya, males-malesan dia. Amin. Jadi Bapak Ibu kita tunggu nih, berikutnya Pak Ale mau turun kapan nih? Boleh. Wah, jadi anytime ya Pak ya, pokoknya Bapak Ibu makanya harus pantengin terus nih Senin Kamis. Saya nggak akan umumin kapan Pak Ale muncul ya, pokoknya kalau sampai muncul Anda kelewat, wah ruginya luar biasa. Nanti saya siap setelah Pak Hasibuan, Pak. Setelah Pak Hasibuan, oh gitu ya, oke kalau gitu. Pantes ini nggak naik-naik peringkat ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan ya. Sudah lumayan lama kita, 1 jam 20 menit kira-kira, dan Alhamdulillah kita dapat banyak sekali ilmu malam ini. Terima kasih banyak buat saudara kita, Pak Kadek Edi dari Kendari, luar biasa banget ilmunya, sharingnya sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Pak Kadek ya, dan menjadi inspirasi juga buat semua rekan-rekan yang lain. Udah cukup, tidak ada tambahan lagi dari Pak Ale ya? Aman Pak. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, tinggal langsung dipraktekkan saja. Oh, ini ada pertanyaan ternyata dari Pak Monza, masih penasaran. Oke deh, kita kasih kesempatan sedikit ya. Ini kayaknya Pak Monza ini nggak pernah diajarin sama upline-nya. Ini siapa sih upline-nya ini? Pak Kadek bikin rutin ketemu offline dengan resellernya biasanya berapa kali dalam seminggu misalnya? Kalau saya setiap hari Pak. Nah, jadi tapi untuk orang yang
kan banyak nih Pak, banyaknya. Jadi setiap Iya. hari itu pasti ada aja yang ngumpul. Oh gitu ya, benar ya. Soalnya jumlahnya udah puluhan bahkan mungkin ratus ya. Jadi Iya. memang dibagi-bagi juga. Oke. Kemudian reseller lama dan reseller baru materinya beda atau sama atau gimana, Pak? Nah, kalau misalnya reseller lama, itu memang saya fokusnya untuk bangun tim, Pak. Oh, oke. Jadi diarahin nyari reseller lagi atau jadi Nyari distributor gitu reseller ya. lagi. Iya, jadi Keren. terputar terus produk-produknya. Oke, mantap. Kemudian reseller ada goal-goal omsetnya juga nggak biasanya diarahin? Nah, kalau omset itu minimal CP, Pak. Bisa CP aja. Wah, jadi memang dari sejak Kalau reseller. reseller udah ditargetinnya mainnya ke CP ya, 3.000 ya. Iya, betul, Pak. Oke, keren banget. Oke, wah ini ada jawaban dari Mas Monza juga nih komentar. Upline-nya paling ganteng Pak. Oh itu nggak usah ditanya lagi tuh, nggak usah dibahas. Oke, Bapak Ibu, kita doakan Anda semua sehat-sehat selalu di rumah dan segera sukses juga. Terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Sekali lagi, jazakallah khair buat Pak Kadek, oh ya sama Pak Ale juga tentunya ya. Jadi jazakumullah khair. Semoga dibalas semua ilmunya malam ini jadi amal jariah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu hari Rabu, lusa, Bapak Ibu, OP online yang pendekatannya full online ya. Undang mulai dari besok hari Selasa, Anda undang-undang SP tinggi, dan orang-orang yang sudah terdaftar bisa langsung Anda undang Basic Selling Zoom hari Kamis. Siapa tahu hari Kamis nanti yang muncul Pak Hasibuan atau Pak Ale, ya kan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.